Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai kredit KUR dari salah satu bank BPD terbesar di Indonesia, yaitu Bank BJB. Nah, apa saja persyaratannya, berapa bunganya, bagaimana skema angsurannya, serta bagaimana cara pengajuannya? Tonton video ini sampai habis supaya jelas dan tidak salah paham. Oke, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Mungkin banyak dari kalian yang berpikir bahwa Bank BJB adalah bank milik Pemda Jawa Barat dan Provinsi Banten yang mempunyai segmen bisnis pada kredit untuk pegawai negeri sipil maupun untuk pensiunan pegawai negeri sipil. Ternyata mereka mulai tahun 2020 mendapatkan kuota penyaluran KUR dari pemerintah dan sampai dengan tahun 2022 sekarang ini Bank BJB masih dipercaya oleh pemerintah untuk menyalurkan KUR. Kredit Usaha Rakyat atau KUR BJB adalah fasilitas pinjaman dari Bank BJB yang diberikan kepada pelaku usaha baik perorangan, badan usaha, atau kelompok usaha dengan skala mikro, kecil, dan menengah yang telah menjalankan usahanya minimal 6 bulan dengan plafon maksimal 500 juta rupiah. Wah, cukup besar ya plafonnya. Nah, kalau di BRI setara dengan program KUR Retail atau KUR kecil. Keunggulan dari produk pinjaman KUR BJB ini adalah suku bunga ringan dan bebas biaya provisi. Sasaran dari KUR BJB ini yaitu perorangan atau badan usaha yang belum bankable atau belum memiliki agunan atau agunan tidak mengcover, namun memiliki usaha dalam sektor ekonomi produktif dengan minimal usahanya lamanya yaitu selama 6 bulan. Untuk KUR Super Mikro tidak ada minimal lama usaha. Ini menarik ya teman-teman, berdasarkan situs resmi dari Bank BJB bahwa pengajuan KUR Super Mikro atau KUR dengan plafon maksimal 10 juta tidak ada batasan minimal lama usaha. Sepertinya cocok untuk kalian yang mau memulai usaha UMKM. Kemudian, tidak sedang memperoleh fasilitas kredit lainnya dan atau subsidi suku bunga kredit dari program kredit lainnya. Contohnya, yaitu kredit di PNN Mekar, kredit KUR di BRI atau KUR di Bank Mandiri, serta kredit modal kerja dan investasi di bank lainnya. Nah, jika kita memiliki pinjaman atau cicilan tersebut, maka otomatis akan menyebabkan pengajuan KUR kita akan ditolak. Boleh mengajukan KUR BJB apabila calon debitur 1. memiliki KUR pada Bank BJB, 2. memiliki kredit kepemilikan rumah, 3. kredit atau leasing kendaraan bermotor roda 2 untuk tujuan produktif, 4. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun, yang kelima, kartu kredit. Yang keenam, kredit resi gudang. Dan yang ketujuh, kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga, baik dari bank maupun lembaga keuangan non-bank. Jika kalian mempunyai kredit atau cicilan pinjaman di atas, maka kalian masih bisa mengajukan KUR di BJB dengan catatan kolektabilitasnya lancar, mengacu pada basis data yang tercantum dalam SIKP atau Sistem Informasi Kredit Program yang disusun oleh Kementerian Keuangan melalui OJK. Selanjutnya yaitu tujuan pengajuan kredit KUR BJB. Pertama yaitu sebagai kredit modal kerja, yang kedua sebagai kredit investasi, serta yang terakhir yaitu sebagai kredit KUR penempatan TKI. Kemudian apa saja jenis-jenis KUR di Bank BJB? Jenis-jenis KUR di Bank BJB
hampir sama dengan jenis KUR di bank lainnya ya. Yang pertama yaitu ada namanya KUR Supermikro, yaitu plafonnya maksimal 10 juta. Yang kedua, kredit usaha mikro, yaitu plafonnya dari mulai 10 juta sampai dengan 50 juta. Selanjutnya ada lagi yang disebut KUR kecil, yaitu plafonnya 50 juta sampai dengan 500 juta. Nah, jadi klasifikasi jenis usaha mikro atau kecil ditentukan oleh pihak bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta yang terakhir ada namanya KUR TKI, sesuai cost structure atau biaya keberangkatan ke negara yang sudah ditentukan dengan jumlah paling banyak yaitu 25 juta rupiah. Yang kelima yaitu jangka waktu pinjaman. Untuk poin A, berdasarkan klasifikasi debitur, untuk debitur baru maksimal 36 bulan untuk modal kerja, maksimal 60 bulan untuk investasi. Sedangkan untuk debitur perpanjangan, suplesi, dan restrukturisasi maksimal 48 bulan untuk modal kerja, maksimal 84 bulan untuk investasi. Khusus untuk modal kerja, pola siklus jangka waktu maksimal yaitu 12 bulan. Poin B, berdasarkan tujuan pengajuan kredit. Untuk kredit modal kerja, pola angsurannya KUR mikro dan super mikro paling lama 36 bulan, KUR kecil paling lama 48 bulan, sedangkan pola siklus tanam paling lama 1 tahun. Nah, yang kedua yaitu kredit investasi. KUR mikro dan KUR kecil paling lama 60 bulan, serta KUR penempatan TKI paling lama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu 3 tahun. Yang keenam yaitu mengenai agunan KUR BJB. Untuk KUR mikro dan KUR super mikro, agunan kreditnya adalah usaha yang dibiayai kredit. Sementara untuk KUR kecil dengan plafon di atas 100 juta menggunakan agunan pertama berupa tanah atau bangunan atau tanah kosong dengan bukti kepemilikan berupa girik atau atah tanah atau letter C atau bukti kepemilikan lainnya yang sejenis untuk tanah adat. Kedua yaitu ruko atau toko atau los pasar atau lapak dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGU, SHGB, SHMRS. Nah, ketiga, kendaraan bermotor maksimal roda 6 dengan bukti kepemilikan BPKB. Yang keempat yaitu mesin atau alat berat. Yang kelima yaitu persediaan. Nah, khusus untuk calon debitur dengan kerjasama pola kemitraan. Yang ketujuh yaitu personal atau corporate guaranteed, khusus untuk calon debitur dengan kerjasama pola kemitraan. Persyaratan untuk mengajukan KUR di BJB yaitu berupa dokumen identitas. Apa saja? Yang pertama, fotokopi KTP suami dan istri yang masih berlaku. 2, NPWP. Nah, wajib untuk plafon di atas 50 juta. 3, fotokopi KK, akta nikah atau surat cerai atau surat kematian untuk perorangan. 4, fotokopi KTP pengurus badan usaha. 5, fotokopi KTP pemilik agunan beserta pasangan jika agunan bukan atas nama badan usaha. Keenam, seluruh izin atau legalitas usaha yang masih dimiliki dan masih berlaku. Nah, ketujuh, AD atau ART. Kedelapan, bukti pendaftaran badan usaha dari pengadilan setempat. Kedelapan, NPWP atas nama badan usaha. Kemudian persyaratan lain yaitu berupa dokumen usaha. Nah, diantaranya surat keterangan usaha atau SKU dari instansi terkait. 2, dokumen pembayaran pajak usaha berikut SPT. 3, laporan keuangan tahunan 2 tahun terakhir. Nah, untuk yang ke-8 yaitu kita akan membahas mengenai suku bunga administrasi dan provisi. Suku bunga KUR tentu sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk semua bank penyalur KUR di Indonesia, yakni 6% efektif per tahun dengan skema anuitas.
Biaya administrasinya yaitu 100.000 untuk plafon di bawah 50 juta dan 250.000 untuk plafon di atas 50 juta. Sementara untuk KUR TKI gratis biaya administrasi. Lain dengan Bank BRI yang menggratiskan biaya administrasi untuk KUR hingga 100 juta. Semua jenis pinjaman KUR Bank BJB bebas biaya provisi. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa komen kalau ada pertanyaan. Sekali lagi, subscribe bagi yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.